Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang kredit pajak di luar negeri. Nah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 mengatur tata cara penghitungan PPh pasal 24 ataupun kredit pajak luar negeri. Peraturan ini menggantikan keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002. Wajib pajak dalam negeri dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar ataupun dipotong atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung pada tahun pajak dibayarnya ataupun dipotongnya pajak penghasilan tersebut. Dalam hal dividen yang diterima tidak melebihi demand dividen yang dapat diperhitungkan, besarnya pajak penghasilan dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara yang pertama adalah pajak penghasilan yang seharusnya terutang ataupun seharusnya dibayar di luar negeri atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B. Dalam hal ini terdapat P3B yang berlaku efektif. Yang kedua adalah pajak penghasilan yang terutang ataupun dibayar di luar negeri atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung. Dan yang terakhir adalah jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung terhadap jumlah demand dividen yang dapat diperhitungkan dikalikan dengan jumlah pajak penghasilan atas demand dividen yang dapat diperhitungkan tersebut. Dalam hal dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung melebihi demand dividen yang dapat diperhitungkan. Besarnya pajak penghasilan yang dapat dikreditkan dihitung sebagai berikut. Yang pertama adalah terhadap bagian dividen yang diterima sampai dengan sebesar demand dividen yang dapat diperhitungkan. Dihitung sesuai dengan ketentuan dan juga terhadap bagian dividen yang melebihi demand dividen yang dapat diperhitungkan. Ditentukan berdasarkan jumlah paling sedikit di antaranya. Yang pertama adalah pajak penghasilan yang seharusnya terutang atau seharusnya dibayar di luar negeri atas bagian dividen yang melebihi demand dividen yang dapat diperhitungkan dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B. Dalam hal terdapat P3B yang berlaku efektif. Yang kedua adalah pajak penghasilan yang terutang ataupun dibayar di luar negeri atas bagian dividen yang melebihi demand dividen yang dapat diperhitungkan ataupun jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara bagian dividen yang melebihi demand dividen yang diperhitungkan terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang pada tahun pajak atau bagian tahun pajak diterimanya dari dividen. Nah, syarat dari kredit pajak luar negeri yang pertama adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017, wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan pajak penghasilan harus menyampaikan penghitungan pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar ataupun dipotong atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan yang pertama ada laporan keuangan. Yang kedua adalah fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam hal ini kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang ketiga adalah perhitungan atau perincian laba setelah pajak 5 tahun terakhir. Dan yang keempat adalah bukti pembayaran pajak penghasilan dan juga bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Artinya, jika keempat persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka tidak ada kredit pajak di luar negeri, ataupun kredit pajak luar negeri tersebut tidak dapat diakui secara fiskal yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah ada penggabungan penghasilan. Nah, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasilan luar negeri dalam tahun pajak yang sama. Yang kedua adalah penghasilan dari Indonesia dalam tahun pajak yang sama. Yang ketiga adalah tidak termasuk PPh luar negeri yang dapat dikreditkan, yaitu PPh luar negeri atas penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 UU PPh. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Saya selaku pemateri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.